Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Anak-anak, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna ya, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Anak-anak, coba kalian temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas tadi ya. Tulislah dalam tabel berikut ini. Pada teks di atas tadi, kalian pastinya sudah menemukan ada beberapa kosakata tidak baku atau non-baku, juga kalimat yang tidak efektif. Kita akan tuliskan pada tabel berikut ini ya. Kosakata non-baku atau tidak baku yang kita temukan pertama yaitu ngelihat. Seharusnya kita menggunakan kosakata baku melihat. Kalimat tidak efektif yang pertama yang kita temukan yaitu kalimat yang berbunyi kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Nah, perbaikannya atau kalimat efektifnya seharusnya seperti ini. Kita sering melihat lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Selanjutnya, kosakata non-baku atau tidak baku yang kedua yang kita temukan yaitu sistem. Seharusnya menggunakan kosakata baku sistem. Nah, kalimat tidak efektifnya berbunyi Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Nah, perbaikan kalimatnya yaitu Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Kosakata tidak baku selanjutnya yaitu nemuin. Seharusnya menggunakan kosakata baku menemukan. Kalimat tidak efektifnya berbunyi, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nah, kita perbaiki ya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Berbunyi seperti ini anak-anak. Tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Nah, kemudian kosakata tidak baku yang berikutnya enggak. Seharusnya menggunakan kosakata baku tidak. Untuk kalimat tidak efektifnya berbunyi, ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Kita perbaiki dengan menggunakan kalimat efektif ya, yaitu ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Nah, anak-anak, itulah tadi kosakata non-baku atau tidak baku serta kalimat tidak efektif yang kita temukan dalam teks. Nah, kita juga sudah perbaiki ya. Selanjutnya, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Sebaiknya kita menggunakan kosakata baku dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal atau resmi. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan kosakata baku?
Karena dengan menggunakan kosakata baku dalam tulisan ataupun percakapan pada acara-acara formal akan membuat pembaca atau pendengar lebih mudah memahami pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, anak-anak, sekarang cermatilah tulisanmu sebelumnya ya. Carilah kosakata non baku atau tidak baku yang masih kamu tulis, lalu ubahlah ke dalam kosakata baku ya. Misalnya, kosakata non baku atau tidak baku yang kita tuliskan diantaranya ngelihat, sistem, dan enggak. Nah, kita ganti dengan menggunakan kosakata baku ya, yaitu melihat, sistem, dan tidak. Itulah beberapa contoh untuk memperbaiki tulisanmu yang sebelumnya yang masih menggunakan kosakata tidak baku atau non baku ya. Ubahlah ke dalam kosakata yang baku. Anak-anak, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, coba kalian diskusikan ya dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya ya. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh warga negara yang melaksanakan kewajiban, yang tidak melaksanakan kewajiban, dan juga akibat tidak melaksanakan kewajibannya. Di antaranya seperti berikut ini ya. Warga negara yang melaksanakan kewajiban contohnya adalah mematuhi tata tertib rambu lalu lintas. Yang tidak melaksanakan kewajiban itu misalnya tidak mematuhi rambu lalu lintas. Akibatnya akan terjadi kecelakaan. Berikutnya, tidak berkendara di atas trotoar karena trotoar adalah tempat pejalan kaki, bukan untuk berkendara ya. Warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban, ia berkendara di atas trotoar. Akibatnya, pejalan kaki akan terganggu. Selanjutnya, contoh warga negara yang melaksanakan kewajiban yaitu menggunakan helm. Contoh warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak menggunakan helm. Akibat dari tidak melaksanakan kewajiban ini adalah akan ditilang polisi lalu lintas karena telah melanggar peraturan. Anak-anak, selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas lainnya ya. Coba kalian amati rambu-rambu berikut ini. Nah, di sini sudah ada beberapa rambu lalu lintas. Sekarang, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apa arti dari masing-masing rambu lalu lintas tersebut? Rambu yang pertama yaitu stop. Artinya, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Rambu yang kedua, itu artinya dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Selanjutnya, rambu yang ketiga, artinya dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal. Wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Rambu yang keempat, artinya larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Rambu yang kelima artinya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Berikutnya, rambu yang keenam itu artinya rumah sakit. Dan yang terakhir, rambu ketujuh itu menunjukkan rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Itulah arti dari masing-masing rambu ya anak-anak.
Selanjutnya, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Manfaat rambu-rambu tersebut adalah untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Lalu, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, pengaruh yang mungkin terjadi adalah lalu lintas di jalan raya menjadi tidak teratur yang dapat menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut ya. Ya, saya pernah melihat rambu-rambu lain di jalan raya. Di antaranya seperti gambar-gambar rambu-rambu yang sudah dijelaskan tadi. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik, tentu harus menjalankan kewajibannya dengan baik ya. Jika kita patuh terhadap peraturan lalu lintas, maka lalu lintas akan tertib dan teratur serta mengurangi resiko kecelakaan. Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja di jalan raya ditunjukkan dengan menaati semua peraturan lalu lintas, sedangkan di sekolah kita dapat menunjukkan dengan datang ke sekolah tepat waktu. Itulah contoh bahwa kita taat terhadap peraturan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.